Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari OSIS ingin menampilkan drama singkat yang berjudul Cahaya dari Langit. Perkenalkan, saya Syabila Fasabila, saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Nesya Ibrahim, saya sebagai tukang. Perkenalkan, nama saya Syarifah Emi sebagai alat rumah 2. Perkenalkan, nama saya Amila sebagai anak rumah 1. Perkenalkan, nama saya Nurul sebagai kaum kelas 1. Perkenalkan, nama saya Salsalia sebagai kaum kelas 1. Perkenalkan, nama saya Bakri sebagai Abu Bakar. Perkenalkan, nama saya Jibri sebagai guru dan Abu Jakar. Saya sebagai Nabi Musa. Nabi Musa. Selamat menyaksikan. Lu bisa nggak? Kamu bisa nggak? Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya anak-anak, besok jangan lupa ya, kita akan memperingati Isra Mi'raj. Baik, Kak. Kamu tahu Isra Mi'raj? Nggak tahu, baru dengar aku. Yaudah yuk, kita pulang yuk. Sepulang mengaji, kedua anak itu pun berbincang setelah bertemu dengan ibunya. Assalamualaikum, Mama. Besok di pengajian ada acara Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj, Mama? Ya, Uma, apa sih peristiwa itu? Mau tahu aja dong, mau tahu banget. Oh, banget dong, Uma. Oke deh, dengar baik-baik ya. Malam itu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur, akhir rumah Rasulullah terbuka sendiri. Masuklah malaikat Jibril untuk membelah dada Rasulullah yang keempat kalinya dan membersihkan hatinya untuk memenuhinya dengan sesaat Isra Mi'raj merupakan sebuah perjalanan yang tak pernah dibayangkan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, seperti yang difirmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Boleh dong jadi Muhammad. Jadi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kendaraan ini. Kemudian Rasulullah dibawakan seekor tunggangan dengan tubuh yang lebih kecil dari babal dan lebih besar dari keledai. Hewan tersebut melangkah sejauh mata memandang. Rasulullah diangkat dan ditempatkan di atas punggungnya. Seiring waktu kurang, Rasulullah memulai perjalanan spiritualnya yang kemudian kita kenal dengan istilah mi'raj. Dan ini akan menunjukkan bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan nikmat kepada umatku. Bersiaplah. Pertemuan dengan nabi-nabi di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW bertemu
Wahai Muhammad, engkau adalah penutup para nabi. Bawalah cahaya Islam ini kepada seluruh umat manusia. Perjalanan ini adalah kekuasaan Allah SWT. Sampaikan kepada umatmu tentang kewajiban salat sebagai tiang agama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dan melanjutkan perjalanan dengan Jibril menjalani ketujuh. Kemudian perintah salat. Di Sidratul Muntaha, cahaya berpindah-pindah, suara lembut berhenti. Setelah melewati keenam langit, sampailah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad di langit ketujuh. Seperti sebelumnya, Jibril meminta agar pintu itu dibuka. Penjaga pintu langit bertanya, siapa itu? Aku, Jibril. Penjaga pintu langit kembali bertanya, kau bersama siapa? Muhammad. Penjaga pintu langit bertanya lagi, apakah dia diutus? Benar. Dengan sambutan hangat, penjaga pintu langit membuka pintu dan menyambut mereka. Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, perjalanan melibatkan pemandangan menakjubkan di Sidratul Muntaha, di mana terdapat 4 buah sungai, dan di antaranya adalah sungai surga. Rasulullah juga melihat Baitul Maqdis, tempat yang dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap hari. Setelah berkeliling dari langit 1 hingga langit ke-7, Nabi Muhammad mendapat wahyu berupa syariat sholat 5 waktu. Wahai Muhammad, berapa kali Allah perintahkan umatmu untuk melaksanakan salat? Rasul pun menjawab 50 kali. Ya Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan. Karena umatmu akan keberatan jika salat 50 kali dalam sehari. Maka kembalilah Muhammad dan Jibril kepada Allah sampai beberapa kali. Setelah beberapa kali pengurangan, akhirnya Allah menetapkan 5 waktu sholat sehari-hari untuk umat Islam. Wahai Muhammad. Ya Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan. Karena umatmu akan keberatan jika salat 5 kali dalam sehari. Karena Rasulullah malu untuk meminta keringanan terus-menerus, akhirnya beliau memutuskan untuk menetapkan sholat 5 kali sehari. Perjalanan spiritual ini memperlihatkan keagungan dan hikmah agama Islam. Inilah tempat terdekat antara makhluk dengan sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala memberikan sholat 5 waktu kepada umatmu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kita dengan penuh rasa syukur. Kembali ke Mekah dan keraguan kaum Quraisy. Kaum Quraisy berkumpul dan membicarakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pasar Mekah, kaum Quraisy berbincang setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Isra Mi'raj. Sungguh, saya benar-benar tidak percaya. Apa yang dikatakan Muhammad itu benar-benar tidak masuk akal. Perjalanan ke langit ke Yerusalem dalam 1 malam, saya benar-benar tidak percaya. Perjalanan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang pergi dari Mekah ke Yerusalem dalam 1 malam? Nah, itu hanya mengkosong. Pasti ini berbohong. Kita harus menghentikan pengaruhnya. Jika tidak, kita akan terancam. Benar. Abu Bakar muncul hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Muhammad dalam perjalanan dari Mekah ke Yerusalem dalam 1 malam. Ia mau percaya tidak? Jika Rasulullah yang mengatakan ini, aku percaya. Beliau adalah manusia yang paling jujur. Kalian lupa siapa Muhammad? Beliau tidak pernah berbohong. Jika ini perintah Allah, aku percaya. Pelajaran sholat bagi umat. Abu Bakar berkumpul dengan pengikut Nabi untuk mengajarkan salat setelah Isra Mi'raj. Masyarul muslimin rahimakumullah. Perintah ini bukan hanya menunjukkan kebesaran Allah, tetapi juga perintah sholat. Sholat adalah bukti cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu azan sedang menjelang waktu zuhur, mari kita sholat berjamaah. Para pengikut semakin yakin dengan kebenaran. Allahu Akbar. Pesan moral untuk generasi muda. Umar pun selesai menceritakan apa itu kisah Isra Mi'raj. Setelah Umar menceritakan kisah tersebut, anak-anak pun ingin mengetahui makna dari peristiwa tersebut. Nah, jadi seperti itu ceritanya, Nak. Masya Allah, tabarakallah. Ayo kami sertai
Iya, apa ya Uma? Jadi, Isra Mi'raj itu kisah tentang iman, keyakinan, dan ketetapan. Perjalanan Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk beliau saja, tapi untuk seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Nah, sholat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada seluruh umat Muslim. Jadi itu adalah hal untuk mendapatkan diri kepadanya. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat ya nak. Siap Uma, kita nggak akan lupa kok. Iya Uma, tapi tidak akan meninggalkannya. Dari perjalanan ini kita belajar bahwa keimanan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kunci kehidupan yang diberkahi. Isra Mi'raj bukan hanya tentang perjalanan, tetapi juga tentang membawa manusia lebih dekat kepada Tuhannya. Semoga kita semua menjadi umat yang menjaga sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Uma. Siap dilaksanakan, Uma. Baik, Uma. Dan